Baik, mari kita lanjutkan kembali bagian kedua dari pendahuluan sistem kendali pada mata kuliah dasar teknik elektro. Sebelumnya kita telah membahas tentang 7 komponen dasar dari sebuah sistem kendali. Yang pertama adalah plan, yang kedua adalah control variable atau variabel yang dikendalikan, kemudian yang ketiga adalah expected value atau nilai yang diinginkan, yang keempat adalah controller atau pengendali, yang kelima adalah aktuator atau penggerak, yang keenam adalah sensor, yang ketujuh adalah disturbance atau gangguan. Ini adalah contoh plan, ini adalah contoh berbagai macam pengendali, ini adalah contoh dari berbagai macam aktuator, kemudian ini adalah contoh dari beberapa jenis sensor, dan itu semua nanti akan kita gabungkan semua komponen-komponen tersebut di atas, lalu kemudian kita kembangkan apa yang kita sebut sebagai teori kendali, yaitu bagaimana semua komponen-komponen tadi itu bisa bekerja atau disatukan agar kemudian dia bisa menghasilkan luaran yang kita inginkan. Nah, teori kendali itulah yang nanti akan menjadi pembahasan utama pada bidang ilmu teknik kendali pada sebagai sebuah subdisiplin pada teknik elektro. Nah, sebagai pendahuluan dari teori kendali, kita ulang sedikit tentang bagaimana cara kita menyatakan sebuah sistem. Sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa sistem secara umum akan dinyatakan dalam bentuk sebagai persamaan matematika. Akan tetapi, kadang kita akan menjadi lebih mudah apabila kemudian selain dinyatakan sebagai sebuah persamaan-persamaan matematika atau operasi-operasi matematika, sebuah sistem itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram blok. Misalnya seperti yang kemarin kita bahas, kita punya blok yang bisa kita hubungkan secara serial, kita bisa punya blok dihubungkan secara paralel, atau kita punya blok yang bisa kita hubungkan secara feedback. Nah, selain itu, kita juga bisa menyatakan bahwa sistem-sistem itu tentu saja sebagai sebuah rangkaian listrik. Jadi, karena sejatinya setiap blok ini adalah merupakan rangkaian listrik, setiap blok ini sebuah rangkaian listrik, sebuah blok ini adalah rangkaian listrik. Atau kalau tidak bisa kita nyatakan sebagai sebuah rangkaian listrik, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk sistem fisik, misalnya sistem mekanik atau sistem hidrolik yang lain selain sebagai rangkaian listrik. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah sistem kendali dalam kerangka diagram blok. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa sistem bisa kita nyatakan secara serial, relasi antar sistem secara serial, secara paralel, atau secara feedback. Yang ada di hadapan Anda saat ini itu adalah bagaimana kita menyatakan sebuah sistem secara dalam relasi dalam bentuk feedback dan serial. Yang Anda lihat itu adalah 7 komponen yang menyusun sebuah sistem kendali, kita susun dalam bentuk serial dan feedback seperti ini. Jadi kita lihat, komponen yang pertama yang kemarin atau sebelumnya kita bahas itu adalah expected value. Ini adalah nilai yang kita inginkan. Kemudian kita juga punya komponen kita sebut sebagai control variable. Saya akan menggunakan contoh pada sistem kendali suhu di ruangan kita. Sebenarnya kemarin atau sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalau kita ingin mengendalikan ruangan yang merupakan ruangan itu adalah plan kita, maka apa yang kita kendalikan dalam hal ini, yang kita kendalikan itu adalah suhu atau temperatur. Ini adalah ruangan. Lalu, berapa expected value? Expected value adalah nilai yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan nilainya itu adalah 25 derajat Celcius, maka itu adalah expected value dari suhu di dalam ruangan kita. Lalu, untuk mencapai ini semua, kita mempekerjakan atau menggunakan sebuah piranti elektronik yang kita sebut AC. Di dalam AC ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah controller atau pengendali berupa IC atau chip yang ada di dalam AC tadi itu. Lalu kemudian ada aktuator berupa apa? Berupa kompresor serta fan atau kipas. Ada fan atau kompresor ya, yang akan menghembuskan udara dingin kemana? Ke dalam ruangan kita. Lalu kemudian ada sensor berupa sensor suhu. Ada sebuah sensor suhu di dalam sistem AC kita yang nanti akan mengukur suhu ruangan akan seperti apa. Nah, ini adalah blok-blok komponen.
IC adalah sebuah komponen elektronika, aktuator merupakan sebuah komponen elektronika dan mekanik yang digabungkan, plan adalah sistem termodinamika di dalam ruangan kita, sensor itu adalah komponen elektronika. Nah, mereka terhubung secara seri sekaligus terhubung sebagai sebuah feedback. Kita lihat pertama yang serinya. Kalau kemudian controller mendapatkan sinyal input kepada controller, lalu output dari controller itu akan diubah menjadi sebuah bentuk yang berbeda. Jadi karena controller itu kan bekerja secara elektronika, maka dia nanti akan mengirimkan sinyal elektronik. Tetapi karena ruangan kita adalah ruangan yang diinginkan itu berubah keadaannya adalah suhunya atau yang kita kendalikan adalah suhunya, maka aktuator ini berfungsi mengubah input dari controller berupa listrik menjadi apa? Menjadi suhu. Menjadi suhu dari udara itu. Maka aktuator itu nanti akan mendapatkan masukan berupa sinyal listrik dari controller, akan mengirimkan sinyal berupa apa? Sinyal suhu ke dalam ruangan. Oke. Maka ruangan itu kemudian akan memiliki suhu. Di dalam ruangan ini, lalu bisa jadi nanti akan muncul gangguan-gangguan, disturbance seperti yang tadi kita bahas tadi itu. Pintu dibuka, orang masuk, dan seterusnya. Lalu dari ruangan itu, apa yang akan kita ukur? Adalah suhu dari ruangan. Maka ini adalah kemudian outputnya itu adalah berupa suhu dari ruangan tersebut. Lalu kemudian, suhu dari ruangan tadi itu kita hubungkan, kita koneksikan secara feedback. Itu apa? Kita ambil suhu ruangan itu. Siapa yang bisa mengambil data suhu ruangan? Piranti yang kita sebut sebagai sensor. Sensor akan mengubah, jadi sensor adalah kebalikan dari aktuator. Kalau aktuator itu mengubah dari listrik menjadi bentuk lain, misalnya adalah mekanik atau termodinamika, kalau sensor itu mengubah sebaliknya dari termodinamika atau dari mekanik, misalnya diubah kemudian menjadi listrik. Lalu kemudian dimasukkan kepada sebuah sistem yang kita sebut sebagai komparator atau pembanding. Kenapa kita butuh komparator? Karena kita akan memperbandingkan antara suhu yang menjadi output kita bandingkan dengan input atau expected value yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya suhu ruangan itu ternyata 28 derajat Celcius, sementara expected value-nya adalah 25 derajat Celcius, maka nanti di sini muncul selisih. Selisihnya berapa? Min 3 derajat Celcius. Nah, min 3 derajat Celcius sebagai sebuah selisih itu nanti akan menjadi input bagi controller. Controller itu nanti akan memutuskan si kipas atau si kompresor tadi itu nanti akan tetap bekerja atau tidak. Nah, kita bisa melihat ini. Ini adalah blok yang kemudian terhubung dalam sebuah sistem serial sekaligus feedback seperti ini. Nah, ini adalah diagram blok sistem kendali secara umum. Oke. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih detail, sistem kendali itu ada dua macam. Jadi secara umum sistem kendali dua macam. Satu adalah sistem kendali yang kita sebut sebagai open loop. Yang kedua adalah sistem kendali yang kita sebut sebagai closed loop. Open loop dan closed loop. Apa maksudnya? Nah, saya contohkan kembali di sini. Saya hapus sebentar. Oke. Tadi saya sampaikan ada dua macam, yaitu sistem kendali open loop dan yang kedua adalah sistem kendali closed loop. Pada dasarnya sistem kendali yang ideal atau yang menjadi kelaziman di dalam sebuah sistem kendali adalah closed loop. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Loop itu ya loop kalang atau putaran. Closed loop itu ya karena kalau kita lihat ini kan diagram alirnya ini adalah ini ke sini, terus kemudian ini balik ke sini. Nah, ini kan close, tertutup kayak gitu. Nah, jadi kalau sistem kendali yang closed loop ya bentuknya seperti apa atau diagram bloknya seperti apa ya seperti ini. Ini adalah contoh sistem kendali closed loop. Tetapi ternyata di sisi lain kita juga bisa membuat sebuah sistem kendali yang tidak closed loop seperti itu. Loh gimana? Sistem kendali yang tidak closed loop nanti kita sebut sebagai open loop itu sistem kendali yang seperti ini. Kita punya input, lalu kemudian kita masukkan kepada controller, oke. Lalu kemudian kita masukkan kepada aktuator, lalu kemudian kita masukkan kepada lamp. Lalu kemudian muncullah output. Kenapa disebut open? Karena dia open nih.
diagram alirnya cuma kayak gini tok, tidak membalik. Kalau berbeda dengan ini adalah dia balik. Kok bisa ada sistem kendali seperti itu? Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Mudahnya kalau kita ingin membuat ruangan kita itu sejuk, tadi kita punya piranti yang kita sebut sebagai AC. Alternatifnya, kita punya piranti yang kedua yang kita sebut sebagai kipas angin atau fan. Kipas angin. Tujuannya mirip, hampir mirip, sama-sama melakukan regulasi pengaturan terhadap suhu di dalam ruangan kita. Bedanya adalah di dalam sistem AC kita tadi itu ada umpan balik, yaitu ada sistem yang melibatkan sensor untuk mengukur suhu di dalam plan kita, lalu kemudian dipakai itu untuk perbandingan, lalu dimasukkan ke dalam pengendali dari sistem itu, lalu kemudian dikeluarkan di algoritma. Pada sistem fan atau kipas angin, itu tidak ada umpan balik. Jadi feedback ke sini itu tidak ada. Yang ada hanya satu aliran maju ke depan. Inputnya itu adalah berupa tombol di dalam kipas angin yang kita set gitu kan, kita bisa atur 1, 2, 3, atau 4. Kita putar, itu adalah inputnya. Lalu kemudian pengendalinya itu berupa switch atau pengatur putaran motor, pengatur arus atau tegangan yang masuk ke dalam motor kipas kita. Lalu aktuatornya itu adalah berupa motor dari kipas. Lalu kemudian plan-nya itu apa? Plan-nya adalah berupa ruangan. Dan dikirim ke sana. Bentuknya adalah satu jalur ke sana. Mungkin Anda bertanya, kenapa kemudian kita harus punya sistem kendali open loop seperti ini? Kenapa tidak ada sensornya? Ada beberapa alasan, tapi diantaranya mudahnya Anda bisa membedakan bedanya antara AC dan kipas angin itu adalah bahwa AC itu lebih mahal, sementara kipas angin itu lebih murah. Itu adalah alasan. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu sistem kendali yang open loop. Sistem kendali yang open loop itu adalah sistem kendali yang mana output itu tidak memiliki pengaruh terhadap aksi kendali. Kembali ke gambar kita sebelumnya, ini output nih. Oke, outputnya itu ya sudah keluar saja, langsung ke dalam, langsung kita rasakan di dalam ruangan. Tetapi tidak ada secara elektronik itu kemudian ada sensor yang mengembalikan atau mengukur data suhu ruangan sesudah kemudian kipasnya kita nyala. Nah, jadi output tidak memiliki pengaruh terhadap aksi kendali. Jadi hanya seperti ini saja, input, controller, plan, output, sudah selesai seperti itu saja. Nah, jadi outputnya tidak diukur, tidak ada sensor yang mengukur output. Saya pada contoh kipas angin ya tidak ada sensor suhunya kayak gitu, dan tidak juga diumpan balik. Nah, terus bagaimana menjamin sistem itu bekerja? Bagaimana menjamin sistem itu bekerja? Nah, biasanya sistem itu bekerja dengan teknik yang namanya adalah kalibrasi. Kalibrasi itu begini. Pokoknya kalau kita set putaran inputnya itu adalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita set putaran inputnya ke 1, atau kita set putaran inputnya ke 2 atau ke 3, maka itu diprediksi nanti akan bisa menyejukkan ruangan atau menurunkan ruangan misalnya 1 derajat Celcius. Misalnya seperti itu. Atau kalau kita naikkan jadi 2, maka dia akan turun menjadi 2 derajat Celcius. Misalnya seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai kalibrasi. Jadi upaya untuk menjamin relasi antara input dengan output kita tadi itu setara, sama. Kalau di set 1 ya kira-kira dinginnya begini. Kalau di set 2 ya kira-kira sejuknya seperti ini. Kayak gitu. Nah, yang jadi masalah, misalnya mungkin Anda bertanya, kalau kita punya kipas angin, tiba-tiba misalnya suhu di ruangan kita itu menjadi naik karena apa? Ada sinar matahari yang masuk, gitu ya, ada sinar matahari yang masuk, atau orang berkumpul banyak sekali, begitu kan, ada disturbance, gitu. Terus bagaimana? Kalau ada disturbance artinya relasi yang sebelumnya di set bahwa kalau 1 itu nanti akan turun jadi 1 derajat, kalau 2 akan turun jadi 2 derajat, dan seterusnya. Maka relasi ini menjadi bubar, tidak bisa dipertahankan kembali. Itu kenapa kemudian sistem open loop itu tidak bisa mengatasi gangguan atau disturbance. Nah, contohnya di mana? Contoh sistem open loop tadi itu di kipas angin. Contoh lain lagi di mesin cuci yang sederhana. Mesin cuci yang sederhana yang yang biasanya sih dia tidak punya sensor lah ya.
Jadi kita harus ngeset begini. Misalnya si drum ini harus berputar 20 menit gitu, untuk melakukan putaran awal. Sesudah itu kemudian dia harus membuka keran 5 menit misalnya. Kemudian diputar lagi 10 menit dan seterusnya. Nah, jadi mesin cuci sederhana yang tidak ada sensornya, maka dia bekerja dengan timer seperti ini. Ya, keran buka sekian menit, drum berputar sekian menit, ini berputar sekian menit, ini membuka sekian dan seterusnya. Nah, ini contoh sistem open loop. Ya, jadi di set seperti ini saja. Atau lampu lalu lintas juga sama. Lampu merah, gitu kan? Lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Ini menyala selama 1 menit, kuning menyala selama 20 detik, hijau menyala selama 2 menit. Nah, jadi sistem ini itu adalah open loop. Kenapa? Karena kita set inputnya biasanya kita set ya sebagai dengan timer seperti ini, nyala atau mati begitu ya. Jadi kontrolernya itu hanya menerima set waktu, lalu kemudian aktuatornya berupa motor dan seterusnya itu nanti akan bekerja, lalu kemudian masuk kepada LAN. Sudah seperti itu, tidak ada feedback. Jadi contoh kendali open loop adalah semacam itu. Nah, lazimnya sistem kendali yang ada timernya, ada timer, ya, itu biasanya itu adalah open loop. Timer, jadi misalnya ini kan tadi itu, si mesin cuci ini ada timer, drumnya muter berapa kali, kerannya buka berapa menit gitu ya, drumnya muter berapa menit begitu. Nah itu timer. Itu lampu lalu lintas, merahnya berapa menit, kuningnya berapa detik dan seterusnya adalah timer. Jadi kalau ada ciri ada timer, biasanya itu adalah sistem open loop. Oke. Tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya. Lalu kenapa kita punya sistem open loop? Ada beberapa alasan. Alasan yang tadi yang sudah kita dengar itu adalah murah. Oke, ini alasan. Tapi murah. Kenapa lebih murah? Ya karena kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan komponen yang kita sebut sebagai sensor, dan kita tidak perlu rumit-rumit membuat controller. Controllernya itu tidak terlalu rumit. Ketika bagian ini lebih murah, maka ya secara keseluruhan, ketika bagian ini tidak ada maksud saya, maka secara keseluruhan sistem menjadi akan lebih sederhana. Ya karena tidak ada komponen feedback, maka lebih sederhana. Perawatan menjadi lebih mudah. Juga tidak punya problem stabilitas. Maksudnya itu ya sistem akan bekerja seperti itu terus-menerus. Yang paling terjadi itu degradasi, tetapi tidak ada masalah stabilitas. Stabilitas maksudnya tiba-tiba sistem bekerja di luar kendali karena apa? Karena kendali feedbacknya itu tidak ada. Tapi kelemahannya itu adalah dia butuh rekalibrasi. Ya contohnya tadi itu. Misalnya pada saat kipas, ketika misalnya orangnya lebih banyak dan seterusnya kan tidak bisa mengatasi masalah yang ada, maka dia perlu direkalibrasi dan dia adalah peka terhadap gangguan. Banyaknya gangguan akan menciptakan sistem tidak bekerja secara optimal. Gitu. Itu adalah sistem kendali open loop. Nah, lalu kapan kita menerapkan sistem kendali open loop? Biasanya pada sistem-sistem sederhana yang mana hubungan antara input output bisa kita ketahui dengan mudah. Yang kedua adalah ketika gangguan internal itu tidak terlalu banyak. Yang ketiga itu adalah apabila kalau kita harus mengukur outputnya itu menjadi sangat sulit atau sangat mahal. Contohnya misalnya seperti ini. Lampu lalu lintas misalnya, lampu lalu lintas. Oke, lampu lalu lintas yang ada di jalan. Oke, ini ada mobil. Ini ada mobil. Oke. Nah, sistem lampu lalu lintas yang ada di jalan kita, bisa nggak dibikin feedback? Bisa. Caranya apa? Caranya kita punya sensor. Misalnya, taruhlah misal di sepanjang jalan ini kita kasih sensor. Sensor ini nanti akan membaca berapa kepadatan dari berapa kepadatan dari jalan tersebut. Kalau kita menggunakan sistem umpan balik atau sistem closed loop, maka kita punya sensor yang akan membaca ini, lalu dia nanti akan memutuskan lampu merahnya nanti akan lebih lama atau lampu hijaunya yang lebih lama. Itu berdasarkan apa? Kepadatan lalu lintas di sini. Tetapi kan butuh sensor di sini. Oke. Nah, sekarang masalahnya ketika kita menambah sensor seperti ini, kalau kita punya jalan sepanjang 100 meter ya kita butuh sensor sepanjang 100 meter itu. Punya jalan 1 kilometer ya berarti butuh sensor sepanjang jalan 1 kilometer ini. Efeknya apa?
sangat sulit untuk memprediksi ini, kepadatan atau mahal menambah sensor sepanjang 1 kilometer misalnya. Nah, pada situasi kayak gini maka lampu lalu lintas yang kita pakai secara umum dia adalah open loop. Nah, sekarang yang closed loop. Sistem closed loop itu kita sebut juga sebagai feedback control atau sistem umpan balik. Kenapa? Karena ada umpan balik. Yang dia lakukan itu adalah membandingkan output ini, kita ambil, kita ukur menggunakan sensor di sini, lalu kita bandingkan dengan expected value. Lalu ada selisih atau error itu kemudian nanti selisih tersebut nanti akan dimasukkan sebagai input bagi si pengendali, sehingga kemudian dia nanti akan bisa memerintahkan aktuator gitu untuk mengubah keadaan dari lingkungan di dalam plan. Ini adalah sistem kendali closed loop. Dan sebagaimana yang kita pelajari secara historis, closed loop itu adalah sebenarnya prinsip dari kendali adalah closed loop. Open loop itu adalah pengecualian sebenarnya ketika closed loop itu tidak terlalu dibutuhkan tetapi masih bisa dikerjakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena kembali, ide dari sistem kendali itu adalah mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, lazimnya adalah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan adalah kita pakai closed loop, ada feedback yang mengukur apakah output sudah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Tapi ketika situasi untuk mengetahui yang kita inginkan itu menjadi sulit, mahal, repot, dan sebagainya, maka bisa kita potong, kita abaikan, jadilah kita punya open loop. Tapi dasar utama dari sistem kendali itu closed loop sebenarnya. Oke. Nah, jadi closed loop memiliki feedback karena feedback tadi itu adalah tujuannya itu adalah tadi itu mencapai output seperti yang kita inginkan atau errornya menjadi sedikit. Oke, ini contoh tadi sudah kita bahas closed toilet itu menggunakan closed loop. Kemudian misalnya kita punya sistem, contoh misalnya kita pengen membuat mobil yang self driving. Self driving itu artinya bisa jalan sendiri. Contohnya misalnya kita ingin mengendalikan agar mobil kita ini memiliki P atau kecepatan yang sifatnya tetap. Maka plan yang kita kendalikan itu adalah badan dari mobil ini, bodi dari mobil itu, dia bergerak dengan kecepatan tetap. Lalu aktuatornya apa? Aktuatornya adalah mesin, engine. Ini mesinnya. Mesin itu dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh controller. Chip komputer begitu yang ada di dalam mobil otomatis kita. Oke. Jadi mobil ini digerakkan oleh mesin sebagai aktuator. Mesin itu dikendalikan oleh komputer yang mengatur gerakan dari mesin. Karena kita menginginkan mobil itu bergerak dengan kecepatan tetap, maka kemudian nanti harus ada pengukur kecepatan dari mobil itu. Kita sebut sebagai speedometer. Speedometer itu kemudian, speedometer digital itu mengukur kecepatan itu berapa, lalu diinginkan dengan desired velocity. Misalnya kita menginginkan mobil bergerak cepat, kecepatannya adalah 50 km per jam. Ini yang kita inginkan, lalu kita bandingkan. Mobil ini lebih lambat dari 50 atau lebih cepat dari 50. Kalau dia lebih lambat, maka kemudian controller kita memerintahkan mesin untuk bekerja lebih cepat, berputar lebih cepat agar kemudian mobil menjadi lebih cepat. Kalau dia lebih cepat, maka diperlambat. Nah, ini adalah closed loop pada self-driving car, mobil yang bisa mengendarai sendiri. Oke. Nah, keuntungan dari feedback control itu adalah dia bisa mengatasi gangguan. Contoh misalnya seperti ini, kembali ke gambar ini. Ada gangguan. Gangguannya itu apa? Ketika mobil otomatis ini berjalan, self-driving car ini berjalan, maka yang namanya jalan bisa jadi jalannya itu menanjak. Oke. Mobil ini harus berjalan atau menurun. Maka kecepatan awalnya itu mungkin stabil 25, ketika jalannya menanjak, maka kecepatan akan menurun. Ketika jalan menurun, maka kecepatannya akan meningkat. Atau ada gangguan di jalan, misalnya ada batu-batu dan seterusnya. Atau misalnya bebannya itu bertambah, ada beban yang bertambah. Maka itu akan membuat si kecepatan mobil tadi itu berubah karena apa? Ada gangguan-gangguan. Oke. Nah, ketika mendapatkan gangguan seperti itu, misalnya tiba-tiba jalan menanjak, sementara kecepatan ingin kita pertahankan 50 km per jam. Maka apa yang harus dilakukan? Ketika jalan menanjak, maka setelah dilihat set point-nya atau nilai yang kita inginkan itu adalah 50 km per jam. Ternyata yang terukur cuma 30 km per jam.
Maka apa yang dilakukan? Maka si komputer itu akan memerintahkan mesin untuk bekerja lebih keras pada saat jalan menanjak agar mempertahankan kecepatan mobil itu tetap 50 km per jam. Nah, jadi keuntungannya adalah bisa mengatasi pengaruh gangguan. Tidak sensitif terhadap perubahan. Perubahan itu ya gangguan tadi. Ada gangguan, dia tidak sensitif, bisa bekerja secara normal dan bisa menstabilkan sistem yang tidak stabil. Cuma kelemahannya adalah kalau salah desain, sistem menjadi tidak stabil. Yang berikutnya itu adalah adanya komponen sensor itu nanti akan menjadi lebih rumit, dan terutama itu adalah sistem menjadi kompleks sehingga kemudian menjadi lebih mahal. Karena kompleks maka menjadi mahal. Oke. Nah, di dalam dunia kita, dalam badan kita bahkan atau di dalam sistem makhluk hidup itu ada feedback. Contohnya apa ya? Contoh misalnya pada hewan, pada tubuh kita itu juga ada feedback. Misalnya apa ya namanya? Pada hewan yang bersuhu panas, maka ada mekanisme untuk mempertahankan suhu tetap panas. Nah, itu berarti set point atau di set value-nya adalah suhu tubuh dari hewan tersebut atau dari manusia itu adalah apa namanya? Ditargetkan suhunya sekian. Misalnya pada tubuh kita manusia ya target suhunya sekitar 36 derajat Celcius. Maka tubuh kita punya kemampuan untuk melakukan regulasi tubuh kita dengan adanya sensor-sensor di tubuh kita mendeteksi apakah ini terlalu panas, apakah ini terlalu dingin, misalnya terlalu panas ya, maka kan tubuh kita akan merespon dengan cara apa? Kita lebih berkeringat dan lain sebagainya. Itu adalah upaya tubuh kita mendinginkan tubuh kita ketika suhu tubuh kita itu adalah panas. Oke, baik, itu kurang lebihnya pembahasan kita tentang dasar dari sistem kendali. Tadi kita sudah mempelajari kendali kita ada dua macam, yaitu open loop dan closed loop. Nantinya saat kita belajar lebih lanjut dari sistem kendali itu nanti akan ada berbagai variasi dari sistem kendali yang lain. Ada kendali nilai konstan, ada kendali servo, ada kendali terprogram. Saya kasih contoh sederhana saja. Nilai konstan misalnya contoh AC tadi kita misalnya menginginkan kendali nilai konstan itu adalah suhu berubah dari awalnya suhunya itu adalah misalnya 30 derajat Celcius, kita kepingin turun menjadi 25 derajat Celcius. Nah, nilainya kan konstan tuh. Nah, ini adalah contoh kendali nilai konstan. Tapi ada kendali kedua yang kita sebut sebagai kendali servo. Kendali servo itu atau tracking control. Contohnya begini. Kita melakukan pengendalian terhadap sebuah sistem misalnya begini. Contohnya apa ya? Oke. Contohnya misalnya begini. Saya punya objek berupa pesawat terbang. Oke, ini pesawat terbang. Lalu kita punya peluru kendali yang kita luncurkan. Tujuannya itu adalah mengejar pesawat. Oke. Kita kirimkan dari meriam. Nah, ketika pesawat itu bergerak ke sini, maka si peluru itu harus juga mengejar ke arah. Ketika pesawat ke sana, maka si peluru itu juga harus mengejar ke sana. Maka berarti nilai yang diinginkan itu berubah-ubah secara dinamis. Nah, ini yang kita sebut sebagai kendali servo atau tracking. Kategori yang ketiga adalah kendali terprogram. Kendali terprogram itu pergerakan dari sistem kita itu atau aktuatornya itu adalah dikendalikan secara terprogram. Misalnya contoh begini, kita punya bodi mobil nih, bodi mobil. Okay. Bodi mobil ini sedang kita cat. Kita punya cat, kita punya spray. Nah, si spray ini, spray dari cat ini nanti akan menyemprotkan cat. Bagaimana dia menyemprotkan? Ya, dia mungkin akan mulai dari bagian yang bawah, kemudian naik ke sini, kemudian ke sini, dan seterusnya. Karena spray itu biar rapih, jaraknya harus tertentu, maka dia harus menjamin pergerakan dari si spray ini punya jarak sekian sentimeter misalnya dari bodi mobil. Ketika mobilnya melekuk seperti ini, maka spray itu kita program agar bergerak mengikuti lekukan dari mobil. Nah, itu kendali program. Baik, berikutnya itu ada juga kendali linear, kendali non-linear, ada juga kendali kontinu, kendali diskret, tapi nanti kita bahas saja di lain waktu, terutama pada saat kita nanti akan belajar pada mata kuliah di bidang sistem kendali.
Baik, mungkin sementara itu saja ya pembahasan kita tentang pendahuluan dari sistem kendali. Secara lebih lengkap nanti akan kita bahas pada saat kita mengambil mata kuliah peminatan sistem kendali. Baik, dengan demikian berakhir pula kuliah dasar teknik elektro bersama dengan saya. Selanjutnya informasi lebih lanjut akan saya umumkan melalui grup terkait dengan kuliah dasar teknik elektro ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.